Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 136. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, malam ini Andi akan berangkat kuliah sehingga Andi belum bisa mengantarkan Lisa untuk pulang ke rumahnya. Andi kemudian meminta kepada Lisa untuk tidur di rumahnya dengan Nuning. Dan jam 7 Andi kemudian berangkat ke kampusnya. Sampai ke kampusnya tersebut Andi jam 8 kurang 15 menit. Kali ini Andi bertemu kembali dengan Alvin, rekannya kuliah. Malam Vin, apa kabar? Baik kan? Alvin dan Andi kini terlibat dalam sebuah obrolan. Dan tak berapa lama kemudian dosen masuk ke ruangan tersebut dan kini mereka sibuk dengan kegiatan pembelajaran di ruangan tersebut. Sementara itu di tempat lain, yaitu di rumah Andi, Lisa saat ini tengah menghubungi papanya dan mengatakan sedang tidur di rumah temannya. Bahkan Lisa saat itu melakukan video call yang ada Nuning di sampingnya untuk memastikan kalau apa yang dikatakan kepada mama dan papanya tersebut adalah benar adanya. Dan malam ini tanpa terasa jam telah menunjukkan pukul 10 malam dan penghuni rumah Andi ternyata belum pada tidur. Kali ini di kontrakan Andi tersebut ada seorang penghuni baru bernama Bima. Bima merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan yang lokasinya tak jauh dari tempat tersebut. Rupanya dengan adanya Bima kini Wawan merasa bertambah lagi temannya karena beberapa waktu yang lalu penghuni laki-laki di rumah tersebut hanyalah Wawan dan Andi. Rupanya Bima terlihat begitu segan kepada Wawan karena melihat penampilan Wawan dan melihat Wawan berangkat dan pulang kerja dengan mengendarai sebuah mobil yang terbilang mobil mewah. Malam ini sekitar pukul 10:30 malam Andi telah sampai kembali di rumahnya dan malam ini tidak seperti biasanya, rumah tersebut masih terlihat ramai oleh penghuninya. Lisa kini masih terlihat asyik menonton televisi dengan Fatma dan Nuning. Sedangkan yang lainnya termasuk Wawan berada di ruang tamu. Rupanya Bima lebih hormat kepada Wawan karena memang Wawan terlihat lebih modis dan lebih bergengsi menurut Bima. Dan Bima kali ini sangat terkejut ketika melihat kedekatan antara Andi dan Lisa. Bagi Bima, Lisa adalah wanita yang sangat sempurna dan sungguh tidak seimbang dengan Andi yang terlihat begitu sederhana. Walaupun rumah ini adalah milik Andi, namun tetap tidak seimbang antara Andi dan Lisa. Apalagi ketika melihat kendaraan milik Lisa yang menurut Bima harganya mencapai lebih dari 1 miliar. Dan malam ini ada pemandangan yang menurut mereka sungguh berbeda. Malam ini Lisa membuatkan minuman hangat untuk Andi ketika Andi sampai di rumahnya tersebut. So sweet banget pemandangan tersebut menurut mereka. Terima kasih ya Lis, kata Andi sambil tersenyum. Tiba-tiba Lisa berkata kembali, iya, tapi awas ya jangan ngerjain lagi. Mendengar perkataan Lisa tersebut kini Andi kemudian terlihat tersenyum. Ah kamu Lis, kayaknya dendam amat ya sama aku. Bukan dendam mas, tapi kamu ini raja tega deh menurutku. Kini semua orang yang ada di tempat tersebut kembali bertanya-tanya apa maksud dari perkataan
Lisa tersebut. Apalagi Bima, pemuda itu berkata di dalam hatinya, hebat banget ya Mas Andi. Cewek sesempurna ini bisa lengket banget sama Mas Andi. Ah kamu Lis, kata Andi sambil menikmati minuman yang diberikan Lisa tersebut. Bima saat itu yang berdiri di samping Andi kemudian berkata kembali, wah iri deh aku Mas melihat kalian yang begitu mesra ini. Kapannya aku bisa begini? Kata Bima tampak serius. Santai Bim, kan usia kamu juga baru berapa sih? Oh iya Bim, udah kenalan belum sama mbak ini? Dia namanya Lisa Bim. Lisa ini mudah-mudahan ke depan jadi calon istrinya Mas Andi, kata Andi kepada Bima. Mendengar hal tersebut Bima kemudian berkata, serius Mas, Mbak Lisa calon istrinya Mas Andi? Kata Bima seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya tersebut. Saat itulah wajah Lisa terlihat merah padam dan terlihat salah tingkah. Lisa kemudian mencubit pinggang Andi begitu kuatnya. Aduh apa sih Lis? Teriak Andi. Andi kemudian berdiri dan menjauhi Lisa. Wah Mas Andi beruntung banget deh. Kapan Mas mau diresmikan? Kata Bima kemudian. Kini Andi kemudian berkata kembali, belum aku rencanakan Bim. Tapi mudah-mudahan tahun depan deh, kata Andi kemudian. Saat itulah hati Lisa begitu berbunga-bunga mendengarnya. Karena dirinya yakin Andi tidak akan bercanda sejauh ini. Sedangkan di lain pihak Andi juga merasa gembira karena ternyata Lisa tidak menyanggah apa yang diucapkannya barusan. Kini Andi kemudian mendekati Lisa dan berbisik. Lis, Mas Andi serius dengan ucapan Mas Andi. Kalau Lisa tidak mau silahkan berbicara di depan teman-temanku. Karena saat itu Andi berbisik. Maka ucapan Andi tersebut hanya Lisa yang bisa mendengarnya. Perasaan Lisa saat itu terasa campur aduk dan tak terlukiskan dengan kata-kata saat mendengarkan Andi berkata seperti itu. Karena memang Lisa juga sangat menyukai pemuda tersebut. Di tempat tersebut hanya Wawan yang tidak kaget dengan kejadian tersebut. Namun tidak bagi yang lainnya. Tiba-tiba Wawan menjulurkan tangannya kepada Lisa. Selamat ya Lis, semoga kalian bisa lanjut dan secepatnya membina hubungan rumah tangga. Mendapat ucapan tersebut Lisa masih dengan perasaan campur aduknya kemudian berkata terima kasih. Ya Mas, doakan semoga Lisa dan Mas Andi hubungannya bisa lancar dan bisa seperti yang kami harapkan. Dan balasan ucapan dari Lisa tersebut sebagai pertanda kalau Lisa juga mengiyakan apa yang dikatakan Andi tersebut. Malam ini adalah hari terindah bagi Lisa di dalam hidupnya. Dan kini wajah Lisa terlihat begitu ceria sehingga saat itu ketika Andi menawarkan diri untuk mengantar dirinya pulang Lisa dengan tegas menolaknya dan memilih untuk tidur dengan Nining. Malam itu Lisa kemudian menginap di rumah Andi dan Lisa tidur sekamar dengan Nining kemudian. Pukul 6 pagi Lisa kemudian pulang ke rumahnya tanpa diantar oleh Andi. Sementara itu Andi kemudian juga pergi berangkat ke tempat kerjanya. Pagi ini jam 7:05 Andi telah sampai ke tempat kerjanya. Di halaman perusahaan tersebut Andi bertemu dengan Firman dan kemudian kedua pemuda tersebut langsung masuk ke ruang cleaning service dan kemudian melakukan pekerjaan rutin mereka. Rupanya mereka karena sudah lama bekerja di perusahaan tersebut mereka sudah hafal dan sudah paham dengan pekerjaan rutin mereka kecuali ada kejadian yang tak terencana baru mereka akan menyesuaikan dengan keadaan. Pagi itu setelah mereka melakukan absensi mereka kemudian berbagi tugas. Pagi ini Andi dan dua orang temannya mendapat tugas untuk merapihkan lobi perusahaan. Andi pagi ini berbagi tugas dengan Firman dan Imam. Dan di pagi ini Andi bertemu dengan Vira kira-kira jam 8 kurang beberapa menit.
Vira lewat beberapa meter dari Andi, namun Andi kali ini lebih sikapnya biasa saja, bahkan seolah-olah Andi tidak melihat Vira. Saat itulah Firman kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya tentang keadaan tersebut. Bagaimana mungkin wanita secantik Vira didiamkan oleh Andi? Namun ternyata hal tersebut berbeda dengan yang saat ini difikirkan oleh Andi. Andi merasa saat ini dirinya telah memulai sebuah hubungan dengan Lisa, sehingga kini Andi berusaha untuk menutup segala celah yang ada di hatinya. Kini Andi dan teman-temannya kembali melanjutkan bekerja dan sekitar pukul 8:30 mereka telah selesai dengan aktivitas di tempat tersebut. Andi, Firman dan Imam kini kemudian naik ke lantai 2 dan kini mereka memasuki beberapa ruangan untuk dibersihkan. Sementara itu hari ini Lisa telah berada di perusahaan yang dipimpin Pak Theo tersebut. Biasanya Lisa jam 9 pagi baru sampai ke perusahaan tersebut, namun kini hari ini jam 8:15 Lisa telah sampai di perusahaan tersebut. Kini Lisa kemudian tenggelam dengan berbagai aktivitasnya. Lisa kemudian membuka beberapa file dan melanjutkan apa yang menjadi temuan Andi kemarin. Kini Lisa kemudian menemukan beberapa hal yang kemarin menjadi temuan Andi tersebut. Kini Lisa baru mengakui ternyata Andi lebih detail dan lebih teliti dari perkiraan sebelumnya. Di ruangan itu kini Lisa terlihat tersenyum sendirian. Semua terjadi terlalu cepat antara Andi dan dirinya. Semua terjadi di luar perkiraannya. Sementara itu di ruangan yang lain kini Pak Theo kembali memikirkan apa yang kemarin menjadi temuan Andi. Pak Theo kemudian memanggil beberapa direktur di perusahaan tersebut dan kini Pak Theo membicarakan hasil rapatnya dengan komisaris di perusahaan tersebut. Dan temuan Andi tersebut hari ini akan segera ditindaklanjuti. Rupanya hasil temuan Andi tersebut termasuk hal yang sangat penting di perusahaan tersebut dan memang harus segera ditindaklanjuti. Kini Pak Theo kemudian menghubungi Pak Tony untuk membicarakan informasi yang diberikan Andi kepadanya tentang rencana Andi menghubungkan perusahaan yang dipimpinnya dengan perusahaan-perusahaan milik keluarga Pak Billy. Sementara di tempat Andi bekerja, saat ini Andi telah berada di ruang cleaning service karena jam telah menunjukkan pukul 10 siang. Jam 10 siang bisa dibilang jam istirahatnya para karyawan bagian cleaning service. Karena jika jam istirahat pada umumnya yaitu jam 12 siang, mereka tidak bisa beristirahat seperti karyawan yang lain. Hal ini karena saat karyawan lain istirahat justru mereka bekerja untuk melayani mereka. Sementara itu Andi kini tengah membuka handphonenya dan kini terlihat ada beberapa panggilan yang tak terangkat olehnya beberapa saat yang lalu. Ternyata panggilan tersebut adalah dari Pak Billy, ayahnya Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 136. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada yang lain. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar di kolom komentar. Mari kita majukan channel. Terima kasih.